Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Sobat Masjid Channel. Kembali lagi bersama saya di sini dan kita akan membahas sebuah video dari Bang Haji Ridwan yang mana beliau telah mengeluarkan Habib Jindan dari keanggotaannya. Nah, seperti apa videonya? Kita simak dulu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Bang Haji Ridwan, Ketua Umum Forum Pemburu Alam Gaib Indonesia dan Yayasan Mestan dan Zikir Ridwan dan tim pemburu hantu. Pada hari ini, tanggal 2 September 2022, bahwa dengan tegas dan dengan hasil rapat Dewan LSM FPAGI, bahwa saya mengeluarkan Habib Salim Jindan dari keanggotaan FPAGI karena telah melanggar kode etik dari FPAGI. Dan apabila ada hal-hal yang menyangkut Habib Salim Jindan sebagai anggota FPAGI, kami dari Forum Pemburu Alam Indonesia dan Yayasan Mestan dan Zikir Ridwan tidak bertanggung jawab lagi. Kami tidak bertanggung jawab lagi karena kami sudah keluarkan dari keanggotaan FPAGI. Nah, dari penjelasan Bang Haji Ridwan, kita ketahui bahwasannya Habib Jindan telah dikeluarkan karena melanggar kode etik, begitu ya. Nah, dan di sini juga saya telah mendapatkan sebuah video dari Bang Firdaus yang mana beliau mengklarifikasi tentang Habib Jindan. Kita langsung putar saja videonya. Kami juga belum begitu mudeng ya. Akhir-akhir ini Jindan, saya nggak manggil dia Habib karena saya nggak tahu dia Habib bukan, saya manggil Jindan aja. Jadi akhir-akhir ini si Jindan ini beberapa kali podcast nggak ngaku dia dukun kan gitu. Sementara awalnya memang kan waktu saya dipanggil sama Haji Ridwan ke rumahnya untuk menjadi kuasa hukum, kan saya diperkenalkan dengan si Jindan ini gitu. Nah, Jindan ini minta tolong, atau Pak Hajinya minta tolong kalau nggak salah waktu itu, agar dia ikut juga, agar ikut masuk wawancara kan gitu. Nah, kita garis bawahi dulu di sini bahwasannya Bang Firdaus mengatakan Jindan yang meminta untuk ikut diwawancarai begitu ya. Oke, kita lanjutkan dulu. Padahal kami maunya pelapor ini adalah saudara Agus kan gitu. Namun Jindan ini semacam seperti memaksa agar masuk di dalam rombongan ini. Nah, menurut Bang Firdaus, Jindan ini seolah memaksa begitu katanya ya. Nanti setelah ini kita akan putarkan video klarifikasi dari Jindan. Kita lanjut dulu. Bahkan beberapa kali saya masukkan paranormal lain ya, dukun lain juga Pak Ridwan protes kan, nggak mau gitu kan. Jangan, kalau bisa Jindan saja kan gitu. Ya, saya tanyakan kapasitas Jindan ini siapa, dukun apa bukan? Katanya iya, masuk dalam lingkup organisasi dukun. Oke, saya bilang. Kalau memang sudah oke, saya masukkan. Karena kan bahasanya dukun. Kalau bicara masalah kehabaiban kan kita lagi nggak bahas Habib, kita lagi nggak bahas ilmu agama. Di sini kita lagi bahas masalah perdukunan yang dihina oleh Marcel. Artinya kan dukun yang harus masuk ke situ gitu loh. Jadi lantas setelah ini viral, lalu Jindan ini nggak mengaku dukun ya, saya bingung juga gitu. Dia masuk kemarin ngakunya dukun, sekarang tahu-tahu nggak ngaku dukun lagi kan bingung saya gitu loh. Dan dia juga kemarin menunjukkan kepada saya, dia baru bikin surat apa gitu loh dari Habib-Habib itu, karena dia ditegur oleh Laskar Alawiyyin kalau nggak salah. Surat keturunan dia apa gitu, tentang dia keturunan Rasul atau apa, nggak tahu saya. Tapi kan selama ini kan saya nggak tahu dia cucunya Rasul atau bukan, karena kan nggak terdaftar. Setelah baru-baru ini kan dia nunjukin baru mau daftar jadi Habib kan gitu. Ya bikin sertifikat baru ini gitu loh, baru ini nggak tahu dia asal usul dari mana, kita nggak kenal. Saya manggilnya Jindan aja kan gitu. Tapi karena saya menghormati kata Kiai Ridwan ini Jindan ini Habib, ya saya panggil Habib. Walaupun saya nggak ngerti dia Habib bukan kan gitu. Lantas kesini-sini makin ngaco gitu, dia nggak mau ngaku
dukun gitu. Padahal kan ini temanya dukun, gitu loh. Artinya di sini jangan sampai dia memanfaatkan momen ini momennya momen para dukun yang lagi tersakiti, dia nyalip di sini setelah tenar karena gimmick yang saya buat, ya kan? Gimmick dan mekanisme yang saya buat di dalam podcast sehingga mengangkat nama dia gitu. Lalu setelah itu dia lupa, jangan juga. Kasihan para dukunnya gitu kan. Kasihan para dukun yang lagi berjuang mempertahankan namanya ini loh. Jadi intinya para dukun ini lagi memperjuangkan namanya seperti itu ya, termasuk Bang Firdaus ini, karena dia sendiri juga mengaku sebagai dukun begitu ya. Lanjut. Diduga dihina oleh Marcel ini. Jadi si Jindan ini jangan bikin konflik baru lagi gitu. Jangan bikin konflik baru lagi. Jadi dia harus satu suara dengan kita. Kalau dia dari awal bukan dukun, saya usir. Saya usir, ngapain? Nyampain podcast doang. Karena dia ngakunya dukun, makanya saya bawa. Kalau tahu saya si Jindan itu bukan dukun, saya usir lah dari awal. Orang ini temanya tema dukun kok. Gitu. Jangan sampai dia tuh mengais rezeki di sini pura-pura seakan dia orang bersih gitu loh. Cuci tangan, jangan. Gitu. Kan ini saya mau ngedampingi Pak Agus ini kan karena di situ Haji Ridwan kan itu sebagai pendiri di akte pendirian. Sebagai pendiri LSM ini, TPHDI. Gitu. Jadi kalau Haji Ridwan bilang saya nggak dukun apa segala ya, loh nama sampean ada kok di akte pendirian. Gitu. Nama sampean ada di akte pendirian. Gitu. Jangan cuci tangan. Ya, jangan sampai memancing di air yang keruh. Karena orang lagi pada mumet ini. Gitu. Dukun-dukun ini lagi pada pusing. Gitu loh. Untuk meluruskan permasalahan ini. Gitu. Jangan bikin konflik baru lagi. Kalau memang kita mau solid dari awal sampai akhir. Gitu. Jangan sampai nanti ini si Jindan ini ada tawaran podcast sana podcast sini atau berubah gitu kan. Saya bukan dukun, saya ini orang hebat, saya baik, saya ini. Oh jangan begitu. Kita ini lagi berjuang, nggak baik. Jadi orang begitu tuh nggak baik. Sifat yang kayak gitu tuh di pergaulan tuh nggak pakai gitu. Menurut Bang Firdaus katanya Jindan itu jangan datang ke podcast sana, podcast sini begitu ya, karena nanti dia khawatirkan mengaku bahwa Jindan ini bukan dukun, saya bukan dukun gitu. Nah, di sini juga ada sebuah video di mana Habib Jindan mengklarifikasi bahwa dia sudah dikeluarkan oleh gurunya yaitu Bang Haji Ridwan. Oke, kita setelkan dulu videonya. Nah, terus sekarang kan si Daus ini kan lagi marah-marah nih ya di heboh di dunia maya, katanya kalau misalkan Jindan itu dukun. Kalau Jindan bukan dukun, ini kan acara dukun. Ngapain dia ikut-ikut acara dukun kalau bukan dukun? Gimana tuh? Gue pribadi sih, gue udah sebelum gue mau melaporkan, gue udah bilang gue ini hanya membela di mana gue punya guru, itu saja. Kata dia oke, ya udah. Jindan ini hanya ikut dalam pelaporan itu karena dia ingin membela gurunya yaitu Bang Haji Ridwan ya. Dia bilang lu maksa-maksa. Maksa-maksa siapa? Maksa-maksa si Daus mau ikut. Enggak. Gue nggak pernah ada istilah kata maksa-maksa ya. Karena gue pribadi itu pun hanya kebetulan. Kebenaran kan lu udah pernah cerita kan waktu itu ketemu di Polda kan? Iya. Tapi dia cerita katanya paksa-paksa dia telepon-telepon dia terus. Enggak. Katanya pengen ikut preskon. Preskon apa sih? Preskon itu yang ngomong depan wartawan. Enggak, nggak ada gue gituan. Nggak ada. Sumpah ya. Sumpah demi Allah. Jindan ini orangnya masih polos banget ya, masih lugu karena memang usianya juga masih 22 tahun, masih muda banget. Gue kan dikeluarin dari FPGI dan gue juga melanggar kode etik dari guru Bang Haji Ridwan. Seperti itu. Jadi ya mungkin itu jalan yang terbaik ya mungkin ya. Gue keluar secara terhormat ya udah nggak apa-apa. Nah di sini saya sangat setuju sekali bahwasannya Habib Jindan sudah dikeluarkan oleh gurunya yaitu Bang Haji Ridwan dikarenakan dianggap telah melanggar kode etik tadi ya. Karena sejatinya beliau ini adalah seorang habaib di mana seorang habaib ini harus menjaga marwah atau nama baik dari leluhurnya yaitu Nabi. Jadi alangkah baiknya jika Habib Jindan ini tidak mendekati dunia perdukunan. Dan saya yakin di belakang Habib Jindan ini beliau sudah banyak sekali dikritik ataupun dibimbing oleh habaib-habaib yang lain yang lebih senior. Bahwasannya dia memang harus meninggalkan dunia perdukunan seperti itu ya. Dan lagian pula sih, gue pribadi gue keluar di situ, satu gue merasa gue nggak ada masalah gitu kan. Gue juga jadi terganggu kerjaan gue gitu dengan adanya peristiwa seperti ini.
Ya cuman apa? ya peristiwa yang gue viral itu ya kan tentang gue dukun kan. Jadi orang itu memvonis gue tuh dukun aja. Bukan memfonis Jadi- dong. Jadi Iya, jelek aja nama gue. Jadi jelek aja nama gue. Nah dari situ Kan udah enggak, udah dipuji-puji sekarang. Kita kan udah penyanyi. Katanya Cuman gua- dan bagus deh. cuman gue pribadi nih dengan adanya permasalahan seperti ini, insya Allah ada hikmah yang bakal lebih bagus. Terus udah gitu dia nggak kasih lu podcast sama Richard. Kenapa? Bukan ini sih, gue pribadi memang kan orang pada konflik sama Richard ya. Yang gue pribadi gue niat kesono ya niat menjelaskan yang laporan itu. Alhamdulillah Dr. Richard ya percaya sama nih. Dan Ya saya- percaya lah, pasti dan, percaya sama dan omongan saya gue. tunjukin buktinya gitu kan. Ya gitu saja. Gara-gara ke Dr. Richard gitu ya melanggar kode etik gitu. Oh gitu. Eh Nggak apa-apa kan ke dokter Richard kan emang gue yang suruh. Emang kenapa kalau misalnya melanggar kode etik? ya kurang tahu dah, pokoknya gue dikeluarin aja. Nah, padahal tadinya Jindan ini melakukan semua itu karena untuk mengangkat nama baik gurunya ya, yang telah merasa dihinakan oleh pesulap merah atau Marcella Dipal yang mengatakan bahwasanya dukul itu kalau tidak nipu ya cabul begitu ya. Nah, jadi Jindan ini tidak terima gitu. Akhirnya dia berani unjuk gigi datang ke podcast seperti itu. Tapi setelah dipiralkan dan akhirnya sekarang malah dikeluarkan begitu ya. Jadi kasihan sebenarnya, tapi ya itu adalah jalan yang terbaik menurut saya ya. Kenapa lu dikeluarin? Ya melanggar kode etik tadi. Ya kode etik apa? Ya nggak boleh collab gue sama siapapun. Karena dikhawatirkan nanti dapat mencemarkan nama baik perdukunan itu sendiri mungkin ya, seperti itu ya. Oke, kita lanjut. Terakhir tuh pas gue sama Bang Haji udah nggak boleh collab lagi. Itu terakhir dari semua orang. Cuman gue pribadi punya pendirian sendiri ya. Betul, harus. Gue pengen collab, gue pengen mengembangin di mana baru kita punya lagu satu nih. Gue pengen punya lagu 20 kayak kalau bisa 100. Terus pas bikin lagu ada keren. Gue suka. Tapi jujur ya, pendapat pribadi gue ya ini ya. Pas udah dikeluarin gue seneng banget. Karena lu berarti menurut gue ya, puji Tuhan akhirnya dia sudah dijauhkan dari musik-musik. Nih, Denny sendiri aja yang dia bukan seorang muslim ya, dia senang banget begitu Jindan itu dikeluarkan, bahwasannya dia takut gitu kalau Jindan itu terbawa oleh hal-hal yang tidak baik atau terjerumus ke dalam kemusyrikan begitu ya. Terus begitu pas udah dikeluarin lu ditelepon atau gimana? Gue pribadi langsung liat video aja dari YouTube. Tapi nggak ngomong, nggak ada komunikasi. Ada ngirimin ke gue jawab. Walaupun gue dikeluarin tetap gue nganggap ente bapak aneh. Nggak, ya. Menghargai bagus. karena beliau sejahat-jahatnya manusia pasti ada yang baiknya. Yang kita pandang itu yang baiknya. Walaupun sudah dikeluarkan oleh gurunya Bang Haji Ridwan, tapi beliau tidak dendam dan masih menganggap gurunya itu atau Bang Haji Ridwan itu adalah sebagai orang tuanya ya gitu ya. Karena selama ini memang Jindan ini sudah menganggap Bang Haji Ridwan itu adalah orang tuanya begitu ya. Saya acungin jempol buat Jindan. Nah, jadi intinya dari video ini kita dapat mengambil kesimpulan bahwasannya tidak selamanya orang yang berbuat kesalahan itu akan terus terjerumus dalam suatu kesalahan. Dan di sini contohnya seorang Habib Jindan yang tadinya sudah banyak dihujat oleh para netizen dan kini terbukti sudah melakukan hal yang terbaik menurut dia sendiri dan menurut pandangan orang lain, yaitu dengan meninggalkan dunia perdukunan itu sendiri ya. Walaupun pada akhirnya dia harus dikeluarkan dari perguruannya oleh gurunya sendiri yaitu Bang Haji Ridwan, tapi ini adalah suatu contoh bagi kita semua bahwasannya kita ini berhak memilih jalan yang terbaik untuk kehidupan kita di masa mendatang. Oke, terima kasih buat yang sudah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.